I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kurang semangat, yuk sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, seperti ibadah minggu-minggu sebelumnya, kita tetap ibadah di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan pertama apa? Ya, Alkitab. Kedua, Kidung Jemaat. Lalu yang ketiga apa ya untuk kelas Kanaan dan Tesalonika? Ya, buku tulis dan alat tulis. Oke, hari ini kakak nggak sendiri. Kakak ditemenin oleh yang pertama oleh Kak Ice Sitorus. Lalu yang kedua Kak Erika Tampu Bolon. Oke, siapa yang mau memuji nama Tuhan? Sebut kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Erika. Kita akan angkat satu pujian dengan judul Happy Ya Ya Ya. Tapi sebelumnya kakak mau panggil pasukan Kristusnya. Siap-siap tangannya di kepala. Pasukan Kristus, manis lagi. Sekali lagi, yuk. Tangannya di kepala. Kakak mau panggil sekali lagi. Pasukan Kristus, siap. Kita panggil musiknya. Musik. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti doa kakak di dalam hati kalian masing-masing. Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, sebentar kami akan ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Amin. Halo adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan? Yang masih semangat, Kak Ici mau panggilin pasukan Kristus ya. Semua siap bangkit berdiri ya. Pasukan Kristus, siap. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Panggil musiknya yuk. Musik. Semua tepuk tangan. Suaranya yang kenceng ya, dan bernyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion.
bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Angkat tangannya. Oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Yang semangat. Kita angkat lagunya sekali lagi ya. Ku mendaki. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Di sini kita mau angkat lagu pujian Sungguh Bangga Bapa. Masih dengan sentimen manis. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala permohonanku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 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 Yes. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari hukum Taurat yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita mau angkat lagu pujian Marolopolop Tondiki. Semua siap bernyanyi ya. Suaranya yang kenceng, Marolopolop, Marolopolop Tondiki. Ainang dito, Gus Jesusi, Hangus sude, bege bayi, Sailah soha, kumandoki, Seorang mitiki, Dujukan Yesus Tuhaki, Tondi nama ngajaria, Darben marlas ni doa, Seorang mitiki, Dujukan Yesus Tuhaki. Ayat 2 ya. Di hawolong narohaki, tuna suboy memangui, mata nadu manatapau, tingkong natu mangihona, seorang mitiki, tujukan Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, darben merlas tiroa, seorang mitiki, tujukan Yesus Tuhaki. Mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat satu pujian lagi dari seorang tokoh Alkitab. Adik-adik kira-kira tahu nggak nih siapa yang diselamatkan Tuhan saat air bah? Betul, Nabi Nuh. Yuk kita mau nyanyi Nabi Nuh. Kita panggil musiknya. Musik. Nabi Nuh dan istrinya
Salam anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Masih tetap kuat bukan? Masih tetap bersemangat? Masih tetap bersuka cita? Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan memelihara kita dan memberkati kita dimanapun berada. Hari ini kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing kita untuk memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan seperti Nuh. Firman Tuhan akan kita baca nanti dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Sebelum kita sama-sama membacanya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, dan persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Dibuka, silahkan. Saya akan hitung dan kita akan baca bersama-sama. 2, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah melihat pelangi? Ya, pasti banyak yang sudah pernah melihatnya. Ya. Saya mungkin mengatakan saya pernah melihat pelangi, tapi di buku. Pernah melihat pelangi, tapi di televisi. Nah, yang saya mau tanyakan, yang melihat secara langsung di awan atau di langit, siapa yang sudah pernah melihat pelangi? Pasti sudah banyak. Adik-adik yang belum pernah, suatu saat ajak papa atau mamanya untuk melihat pelangi. Kenapa pelangi itu sangat penting untuk kita lihat? Karena pelangi itu adalah suatu ciptaan Tuhan yang luar biasa indahnya, luar biasa cantiknya.
pasti semua orang tertarik dengan pelangi. Pasti semua orang suka melihat pelangi. Ya. Lalu apa yang bisa kita katakan tentang pelangi? Ada yang bisa adik-adik semua? Ya, pelangi itu bentuknya seperti busur, setengah lingkaran kelihatannya. Pelangi itu indah dan sangat indah, warnanya sangat banyak sekali. Ya, berwarna-warni. Merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu, sebanyak 7 warna. Dan katanya masih lebih banyak dari situ lagi banyaknya warna pelangi. Di dalam warna pelangi itu hampir semua warna yang ada di bumi ini. Begitu luar biasanya pelangi ciptaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena begitu indahnya, cantiknya pelangi itu, maka manusia sangat menyukainya. Maka pelangi itu warnanya dibuat menjadi warna kue misalnya, warna masakan misalnya, warna pakaian misalnya, atau warna lukisan misalnya, dan banyak hal lagi. Karena warna pelangi itu sangat mengagumkan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa dengan pelangi itu? Ada apa dengan pelangi itu? Nah, pelangi adalah sebagai tanda perjanjian Allah, tanda kasih Allah akan ciptaannya. Pelangi adalah tanda kasih Allah atas manusia ciptaannya. Pelangi adalah tanda kasih Allah atas semua makhluk, burung-burung, ternak, binatang liar, dan lain sebagainya. Kenapa pelangi itu menjadi tanda kasih Allah? Karena pelangi itu dibuat oleh Allah sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh. Allah berjanji bahwa Ia tidak akan melenyapkan segala yang hidup lagi di bumi ini melalui air bah. Atau dengan kata lain, air bah tidak akan pernah ada lagi. Nah, emang kenapa dengan air bah? Kenapa tidak didatangkan lagi ke dunia? Air bah itu adalah air yang sangat banyak sekali. Air banjir yang menutupi seluruh permukaan bumi, dan akhirnya semua yang bernafas menjadi mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah sangat murka. Allah marah dengan manusia ciptaannya. Karena memberontak kepada Tuhan, mereka berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka Allah menghukum manusia, akan melenyapkan manusia dengan air bah. Kecuali orang yang taat kepadanya, orang yang setia kepadanya, orang yang mengasihi Tuhan, yaitu Nuh bersama dengan 7 orang lainnya, yaitu istri, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 orang menantunya. Allah menyuruh Nuh untuk membuatkan baginya perahu yang sangat besar sekali, ya, ratusan meter, bahkan bisa melebihi rata-rata, ya, ukuran lapangan sepak bola, ya, begitu luasnya. Maka ketika Nuh membangun itu, banyak orang yang mengejek dia, banyak orang yang mengolok-olok dia. Nuh, kamu bodoh, kamu konyol. Untuk apa kamu membangun perahu sebesar itu, sementara kamu hanya 8 orang saja? Buat apa bangun perahu yang begitu besar, dan untuk apa coba? Ya, lautan jauh, perahu untuk ditaruh di mana? Ya, pasti perahu di laut. Tapi Nuh membuatnya di darat, bukan di tepi pantai. Maka wajar saja orang mengolok-olok.
mengejek dia, mengatakan dia konyol karena tidak masuk akal. Tapi Nuh adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Apapun kata orang, dia tidak peduli. Sekalipun orang mengejek dia, sekalipun orang mengolok-olok dia, dia tidak peduli. Tetapi dia senantiasa setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk dia lakukan, dia lakukan. Ya, dia tidak berpikir panjang untuk melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, benarlah. Ya, setelah perahu itu selesai, Allah memerintahkan Nuh, masukkan semua jenis binatang-binatang, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar, untuk masuk ke dalam perahu itu bersama-sama dengan kamu. Banyaknya sampai 50 ribuan lebih. Ya. Dan setelah Nuh masuk ke dalam perahu itu, hujan pun turunlah. Ya, terus menerus siang dan malam. Dan tanah tidak bisa lagi menampung air hujan yang banyak itu. Ya. Laut pun sudah mulai meluap, danau meluap, sungai pun meluap. Akhirnya semua daratan tertutupi, sampai tinggi dan tinggi sekali hingga menutupi gunung yang paling tinggi pada saat itu. Nah, akhirnya semua manusia mati, semua makhluk mati, dan tinggallah Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, setelah air bah itu surut, Allah melihat Nuh. Begitu baiknya Nuh, begitu taatnya Nuh, maka Allah mengasihi dia. Sehingga Allah berjanji kepada Nuh, aku tidak akan mendatangkan air bah lagi atas bumi. Karena itu, aku berjanji kepadamu, aku akan mengasihimu, mengasihi keluargamu, dan mengasihi keturunanmu, sehingga tidak ada di antara keturunanmu nanti yang akan mati karena air bah. Lihatlah, aku menaruh busurku di awan, yaitu pelangi. Itu adalah sebagai tanda perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah kepada Nuh. Bahwa sejak saat ini air bah tidak akan ada lagi. Jadi pelangi itu adalah tanda kasih Allah kepada kita, tanda setia Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik senangkan menjadi seperti Nuh, yang dikasihi Tuhan, yang diselamatkan Tuhan. Karena itu, marilah ya melakukan yang baik. Karena melakukan yang baik itu sangat menyenangkan. Marilah mendengarkan firman Tuhan, karena mendengarkan firman Tuhan itu sangat menyenangkan. Marilah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui hukum Tauratnya, karena melakukan hukum Taurat Tuhan itu sangat menyenangkan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi adik-adik semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan, sangat menyenangkan kami, membuat kami bersuka cita dan menguatkan kami. Karena itu Bapa, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati tumbuh kembang mereka, tubuh mereka. Engkau berikan juga kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Jagai mereka Tuhan dimanapun berada. Berikan kesehatan dan kekuatan juga kepada orang tua kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Hari ini kakak akan menyampaikan warta sekolah minggu, yaitu yang pertama untuk kelas Nazaret dan Samaria, ayat hafalannya dari Kejadian 9 ayat 16. Kakak ulangin lagi dari Kejadian 9 ayat 16. Ntar kalian hafalin lalu kalian videokan. Nah, yang kedua yaitu untuk kelas Kanaan dan Tesalonika, kalian menceritakan ulang khotbah yang diceritakan oleh Amang Pendeta, lalu kalian videokan juga. Nah, setelah itu kalian kirim ke Facebook atau Instagram kalian masukkan ke Facebook atau Instagram kalian. Lalu kalian jangan lupa untuk nge-tag-in ke Facebook atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Yuk,
adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari judul lagu Sukacitaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik pastinya bersukacita karena kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari lewat doa-doa kita. Yuk kita panggil musiknya. Musik. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sekali lagi. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Sekian ibadah kita hari ini. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.